Halo, video. Saya akan menjelaskan cara mengolah data penjualan jurusan Serena menggunakan metode time series moment, timeless square, dan seterusnya. Pertama, kita lihat datanya. Data ini berisi penjualan dari tahun 2016 sampai tahun 2025, dan kita akan mencari forecasting di tahun 2026 dengan total 10 tahun. Pada kolom Y atau sales, adalah jumlah penjualan tiap tahun. Lalu, untuk variabel waktu atau X, nilai X dimulai dari 0 untuk tahun 2016, lalu bertambah 1 setiap tahun sampai 9 di tahun 2025. Langkah berikutnya, menghitung dua kolom tambahan, yaitu kolom XY, yaitu hasil perkalian antara X dan Y atau data hasil penjualan didapat seperti ini. Lalu untuk X kuadrat atau X pangkat 2, yaitu X dikali X, maka akan muncul seperti ini. Setelah semua dihitung, kita jumlahkan setiap kolom dan didapatkan jumlah sigma, yaitu sebesar 8.626 didapat dari total penjumlahan sales dari tahun 2016 sampai dengan 2025 untuk tahun. Kita menggunakan cara yang sama, yaitu sebesar 45. Lalu untuk jumlah XY sebesar 27476. Lalu untuk jumlah X kuadrat sebesar 285. Di tahap ini, kita masuk ke perhitungan untuk mencari nilai A dan B menggunakan metode least square. Kita mulai dari dua persamaan utama, yaitu persamaan pertama ada 8626 sama dengan 10A ditambah 45B. Lalu untuk persamaan kedua, yaitu ada 27476 sama dengan 45A ditambah 285B. Selanjutnya, kita eliminasi salah satu variabel, yaitu A. Caranya, persamaan pertama dikalikan 4,5 supaya nilai A sama dengan persamaan kedua. Hasilnya menjadi 38817 sama dengan 45A ditambah 202,5 B. Kita kurangkan dengan persamaan kedua, 38817 dikurangi 27476, hasilnya yaitu 11341. Lalu, untuk hasil min 82,5B didapat dari 202,5 dikurang 285B. Akan mendapatkan 82, sehingga dapat 11341 sama dengan min 82,5B. Jadi untuk hasil timeless square, untuk hasil time series moment B 11341, cari nilai B, yaitu B 11341 dibagi 82,5. Hasilnya B mendapatkan min 137,47. Artinya penjualan mengalami penurunan sekitar 137 unit setiap tahun. Ini adalah mencari nilai A. Kemudian kita gunakan persamaan pertama, yaitu 8626 sama dengan 10A ditambah
45 dikali min 137,47. Lalu hasil perkalian 45 dengan min 137,47 adalah min 6186,15. Sehingga persamaannya menjadi 8626 sama dengan 10A dikurang min 6186,15. Selanjutnya kita pindahkan min 6186,15 di sebelah kiri. Jadi 10A sama dengan 8626 ditambah min 6186,15, maka hasil 10A sama dengan 14,812. Kemudian kita bagi 10, maka 10A mendapatkan hasil 1481,22 didapat dari 14,812 dibagi 10. Jadi nilai A yang kita dapatkan adalah 1481,22. Berikutnya, Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y variabel dependen, nilai yang ingin dicari atau diprediksi. Lalu, kita masukkan hasil A, yaitu sebesar 1481,22 ditambah hasil B, yaitu sebesar min 137,47. Untuk X, kita masukkan 10. Lalu, untuk hasil 106,52 didapat dari 1481,22 ditambah min 1374,7. Maka akan mendapatkan hasil di tahun 2026 yaitu sebesar 107. Lalu untuk hasil Y didapat sebesar 107. Tabel ini menunjukkan prediksi nilai Y untuk titik ke min 10 atau X sama dengan 10. Karena nilai B kemiringan bertanda negatif yaitu sebesar min 137,47, ini mengidentifikasikan adanya tren penurunan. Artinya setiap kenaikan satu satuan X, yaitu nilai Y akan berkurang sebesar 137,47. Pada akhirnya untuk input X sama dengan 10, didapatkan hasil akhir sebesar 107 untuk di tahun prediksi 2026. Lalu untuk grafiknya seperti ini. Di tahun 2016 yaitu 2500, 17 di 1400, 18 di 702, dan berakhir di tahun 2026 yaitu sebesar 107. Sampai dengan tahun 1924. Dan seterusnya. Dan tahun setelahnya akan positif ganjil seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Untuk XY, itu angka min 22.500 didapat dari sales dikalikan tahun, maka akan mendapatkan min 200, 2.500, dan seterusnya. Untuk X kuadrat, kita lakukan cara yang sama, yaitu 81 didapat dari 9 pangkat 2 menghasilkan 81 dan seterusnya. Lalu untuk jumlah sigma, 8626 didapat dari total sales. Untuk jumlah tahun adalah 0. Untuk jumlah X-Y adalah min 22682. Untuk jumlah X kuadrat yaitu 330. Selanjutnya kita akan menghitung, yaitu ada rumusnya seperti A sama dengan
sigma Y dibagi N, lalu untuk B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat, dan Y sama dengan A ditambah B dikali X. Kita masukkan 8626, yaitu hasil data penjualan dikalikan 10, lalu min 330 dapatkan hasil 9. Y dikali 11. Jadi 862,6 ditambah 756,03, dan hasilnya adalah 107. Jadi berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, diperkirakan penjualan pada tahun 2026 adalah sekitar 107 unit dengan menggunakan metode timeless square, rata-rata atau semi average. Di sini ada tabelnya. Untuk menggunakan metode semi average ini, kita akan membagi data menjadi dua kelompok. Karena ada 10 data, maka tahun 2016 sampai tahun 2025 data dibagi rata-rata menjadi dua. Untuk kelompok 1, 2016 sampai 2020, yaitu sebesar 5 tahun, itu ada di kelompok pertama. Lalu untuk tahun 2021 sampai dengan 2025, itu ada di kelompok kedua. Jadi ini untuk tahun pertama dari 2016 sampai 2020, dan di tahun kedua itu ada 2021 sampai dengan 2025. Lalu kita akan mencari semi total. Penjualan di tiap kelompok dijumlahkan, maka akan mendapatkan hasil 6143 didapat dari jumlah tahun 2016 sampai 2020, kita jumlahkan sales Y-nya. Lalu untuk di tahun 2021 sebesar 2483 didapat dari jumlah tahun 2021 sampai 2025, kita jumlahkan di bagian sales Y-nya. Lalu untuk semi average, total dibagi jumlah tahun dalam kelompok, yaitu 5. Untuk mendapatkan hasil 1229, didapat dari semi total sebesar 6143 dibagi 5 karena 5 tahun. Untuk kelompok kedua juga sama, mendapatkan hasil 497. Lalu untuk menentukan nilai X, untuk metode ini, angka 0 diletakkan pada tahun kelompok pertama, yaitu tahun 2018. Tahun sebelum 2018 berkurang, yaitu min 1 sampai min 2. Tahun setelah 2018 bertambah, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, untuk tahun 2026 adalah X-nya yaitu 8. Lalu, untuk menghitung prediksi, kita cari dulu berapa penurunan penjualan tahun, yaitu B. Untuk A sama dengan ada total 10229 didapat dari semi average tahun pertama. Untuk B sama dengan 497 itu di tahun kedua, dikurang dengan tahun pertama, yaitu B sama dengan min 732. Didapat dari 497 dikurang 1229, mendapatkan hasil min 732, lalu dibagi 5, sama dengan B menghasilkan min 146. Artinya, penjualan turun sekitar 146 unit tiap tahun. Lalu, untuk prediksi 2026, menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y sama dengan 1229 ditambah min 146 dikalikan 8. Lalu, Y sama dengan 129 ditambah min
1171 didapat dari 146 min dikalikan 8. Lalu untuk hasilnya, yaitu 57,40. Dengan metode ini, prediksi penjualan tahun 2026 adalah 57 unit. Hasilnya berbeda dengan metode sebelumnya karena cara membagi dan membobot datanya berbeda. Lalu ini untuk diagram dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2026. Perhitungan untuk mencari nilai A dan B menggunakan statistik yaitu regresi linear. Di sini ada rumus sigma Y dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Di sini ada N yaitu 10 jumlah tahun untuk 8733 yaitu total penjualan, untuk sigma X yaitu 45 total kode tahun, untuk sigma kuadrat yaitu 285 total kode tahun dikuadratkan, lalu untuk sigma XY sebesar 27476 total perkalian sales dan kode tahun. Untuk mendapatkan hasil 2488905 didapat dari 8733 dikalikan 285. Lalu 45 dikalikan 27476 akan mendapatkan hasil 1,236,420. 2850 didapat dari 10 dikalikan 285. Untuk 2025 didapat dari 45 kuadrat. Lalu 2,488,905 kita kurangkan dengan 1,236,420 akan mendapatkan hasil 1,252 dan seterusnya. Lalu 2850 kita kurangkan 2025 akan mendapatkan hasil 825. Lalu kita jumlahkan 1,252485 dibagi 825 mendapatkan hasil 1,518. Ini adalah angka yang setelah dibagi dan menghasilkan 1,518. Lalu cari nilai B, kemiringan atau tren. Rumus B digunakan untuk melihat seberapa besar kenaikan atau penurunan penjualan setiap tahunnya. Bagian atas yaitu ada N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Lalu 10 kita kalikan 27476 akan mendapatkan hasil 274,760. Untuk 45 kita kalikan 8733 dikalikan akan mendapatkan hasil 392985. Lalu untuk mendapatkan hasil 116,325 kita kurangkan semua. Lalu kita bagi akan mendapatkan hasil 141. Dengan metode ini, kita bisa memprediksi tahun kapanpun, cukup ganti nilai X dengan kode tahun yang kamu mau. Dan Y sama dengan A ditambah B dikali X. 1518 kita tambah 101 adalah hasil dari B kita pindahkan, lalu kita kalikan 10. Maka akan mendapatkan hasil 108. Penjualan. Dan kita akan mencari jumlah biaya promosi atau X di tahun 2026. Lalu untuk sales atau Y,
X kuadrat. X kuadrat didapat dari biaya promosi dikali biaya promosi. Dan seterusnya untuk XY. Jadi dapat dari sales dikalikan dengan biaya promosi akan mendapatkan hasil seperti ini. Terusnya untuk baris pertama atau A yaitu sigma Y dikalikan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikalikan sigma XY dibagi N dikalikan sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Lalu kita masukkan pada baris pertama yaitu 8626. 10 adalah jumlah 10 tahun. Lalu 4258, 317 didapat dari yaitu jumlah semua total sigma. Jadi 8626 adalah sales Y. Lalu untuk X kuadrat kita masukkan 4258 dikurang sigma X yaitu sebesar 6491. Untuk sigma XY yaitu sebesar 5320, 262. Dibagi dengan 10. Nah, lalu 8626 kita kalikan 4258, 317 akan mendapatkan hasil ini. Dan menggunakan cara yang sama seperti 6491 kita kalikan dengan 5320, 262. Kita kalikan akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu hasil M di bawahnya ini yaitu 10 kita kalikan dengan 4258, 317 akan mendapatkan hasil seperti ini. Untuk 421338081 didapatkan dari hasil 6491 kuadrat. Dan hasil pengurang tersebut kita bagi, lalu akan mendapatkan hasil 4884. Lalu bagian persamaan yang B yaitu dengan N dikalikan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikalikan sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. M-nya yaitu 10, sigma X-nya yaitu 5320, 262, kita kurangkan dengan sigma X sebesar 6491, dikalikan dengan sigma Y yaitu sebesar 5626. Maka akan mendapatkan hasil B yaitu sebesar 6. Lalu kita akan mencari X untuk biaya promosi, yaitu dengan rumus Y sama dengan A ditambah B dikalikan X. Untuk Y-nya itu 107, dan A-nya itu yaitu sebesar 4884. Kita tambahkan dengan 6, yaitu hasil dari B. Lalu 107 sama dengan 4884, kita tambahkan dengan 6X, yaitu 107 kita kurangkan. 4884, maka 6X sama dengan 47,777. Lalu X mendapatkan hasil 771 didapat dari 4777 kita bagi dengan 6, maka mendapatkan hasil 771. Jadi untuk regresi tunggal biaya promosi pada tahun 2026 adalah biaya promosi sebesar 771. Berdasarkan pola hubungan dari tahun-tahun sebelumnya menggunakan rumus A dan B yang kita bahas di gambar sebelum-sebelumnya, sistem menghitung bahwa dengan biaya promosi 771, sales yang akan didapat adalah sebesar 107.
Susah juga.